Sebagian besar mata pencaharian warga desa Bageng memang bertani, tapi jeruk pamelo bukan tanaman utama mereka. Para petani desa Bageng menanam kopi dan singkong sudah turun-temurun. Uniknya, hasil dari jeruk pamelo justru lebih besar walau hanya sebagai tanaman pekarangan. Terlebih setelah jeruk pamelo desa Bageng mendapat sertifikat varietas buah unggulan dari Menteri Pertanian. Wah, ini dia jeruk pamelo langsung metik dari pohon. Manjat lagi. Iya. Kalau gitu nih sekarang kita masuk ke keranjang aja nih, Pak. Oh, ya, mari silakan. Ya. Wah, ini udah banyak aja, Pak. jeruknya. Iya ini. Yang ini bagus banget. Rasanya nggak afdol ya kalau sudah susah payah metik tapi nggak dinikmati. Kebayang deh segernya pomelo yang masak pohon. Dari segi fisik, jeruk pamelo ini terlihat sepintas mirip jeruk Bali. Tapi setelah dikupas lalu dicicipi, rasanya itu jauh lebih manis, banyak mengandung air, dan bijinya pun tidak ada. Yang terpenting, rasa getir yang khas pada jeruk Bali di jeruk pamelo ini sama sekali tidak ada. Terus warnanya juga lebih cantik, merah jingga seperti ini. Jeruk pamelo Bageng memang dinilai beda jika dibandingkan dengan pamelo dari daerah lain. Warna daging buahnya merah jingga, sedangkan jeruk Bali biasa putih pucat. Soal rasa tak perlu dipertanyakan lagi, jeruk pamelo lebih berair dan manis. Jeruk pamelo yang sudah lebih dari 2 minggu dipetik, daging buahnya tambah manis dan mengandung banyak air. Ciri-cirinya nampak pada kulit luar yang sedikit berkeriput dan layu. Jeruk pamelo yang belum dikupas bahkan bisa bertahan hingga 1 bulan. Nah, selama ini kendala yang dihadapi oleh para petani jeruk pamelo itu apa aja sih, Pak? Ya banyak sekali, termasuk hama jeruk itu termasuk kalau di batangnya itu blendok namanya, kalau di daunnya itu termasuk kecabuk dan kupu putih itu, kalau di buahnya termasuk lalat buah. Ketika sudah dihinggapi lalat buah, ya seperti ini, berlubang-lubang dan kulitnya tidak bisa halus. Ini tidak bisa dimakan. Pak Rusdi membina petani buah di wilayah Kabupaten Pati sudah puluhan tahun. Ia tak segan-segan membagikan ilmunya pada siapa saja yang berminat, termasuk pada para petani jeruk pamelo yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Karena usaha dan kerja kerasnya lah jeruk pamelo semakin dikenal dan menjadi incaran para pecinta buah dari berbagai daerah. Sutrisno adalah salah satu warga yang diuntungkan dengan keberadaan jeruk pamelo. Ayah 2 anak yang awalnya mengojek ini meningkat taraf hidupnya karena menjadi pengepul jeruk pamelo. Nah, gimana Pak cerita awalnya kok Bapak bisa sampai menjadi pengepul jeruk pamelo ini? Ini awalnya niku kula tukang ojek. Terus kula ngojek ke bakul jeruk teng Kudus. Terus kula dados tertarik dados bakul jeruk ngoten lho. Terus keuntungannya niku lebih gede tinimbang tukang ojek kalih petani. Perjalanan Sutrisno hingga menjadi pengepul besar jeruk pamelo memang tak mudah. Ia memulainya tahun 2005 dengan menjajakan jeruk pamelo hasil pekarangannya dari rumah ke rumah. Terkenalnya jeruk pamelo sebagai komoditi buah unggulan dari Kabupaten Pati membuka peluang bagi Sutrisno memperbesar usahanya. Minimal 2 juta rupiah sudah bisa Sutrisno kantongi dari hasil menjual jeruk pamelo saja. Tiap minggunya ia mampu mengirim 400 buah jeruk pamelo hingga ke Surabaya dan Jakarta. Jeruk pamelo yang diminati pasar luar kota Pati memiliki ukuran 1 hingga 2 kg per buahnya. Jika ukuran jeruk pamelo di bawah 1 kilo, biasanya hanya akan dijual di pasar tradisional saja. Kondisi fisik jeruk yang mulus tanpa cacat menjadi prioritas. Jeruk pamelo dengan kualitas super, harganya di pasaran bisa mencapai Rp16.000 per kilonya. Nah, lalu upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar jeruk pamelo ini? Ya, kami himbau semua para petani itu merawat dengan baik, bahkan menambah tanaman yang supaya nanti nambah produksi, juga perawatannya, juga untuk obat dan sebagainya itu supaya merawatnya lebih bagus dan supaya nanti produksinya meningkat.
Membibitkan jeruk pamelo bisa melalui beberapa cara seperti cangkok, stek, ataupun kultur jaringan. Pembibitan melalui penangkaran tidak dapat dilakukan karena jeruk pamelo tidak memiliki biji. Umumnya, petani desa Bageng membibitkan pamelo dengan cara cangkok. Mencangkok batang jeruk pamelo ada dua teknik. Cangkok unggul apabila bibit yang akan dicangkok harus dari pohon pamelo yang berumur lebih dari 20 tahun. Caranya, lukai batang kambium pohon, kemudian tutup dengan tanah yang sudah dicampur pupuk, lalu bungkus rapat dengan plastik. Diamkan selama 3 bulan atau sampai keluar akarnya. Baru pindahkan ke dalam polybag. Bibit dari cangkok unggul bisa berproduksi hingga usia puluhan tahun. Cangkok biasa dilakukan pada indukan pamelo yang berusia kurang dari 20 tahun. Setelah dicangkok dan didiamkan selama 3 bulan hingga keluar akar, bibit langsung dipindah ke tanah tanpa harus dipindahkan ke polybag. Biasanya bibit akan lebih rentan terhadap penyakit karena tidak adanya adaptasi setelah turun cangkok. Bibit jeruk pamelo dijual antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per pohonnya. Untuk tabula pot jeruk pamelo harganya antara Rp5.000 hingga Rp500.000 tergantung besar kecil bibit. Jeruk pamelo akan lebih cepat berbuah jika ditanam di pekarangan rumah daripada di kebun yang letaknya cukup jauh dari rumah pemiliknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Selain perawatan yang langsung dipantau oleh si empunya, kadar humus di pekarangan rumah lebih banyak dan selalu mendapat zat asam arang atau CO2. Tapi bukan berarti menanam jeruk pamelo di kebun yang jauh dari rumah tidak bisa ya. Hanya saja butuh perawatan ekstra agar produksi buahnya mencapai hasil yang maksimal. Jeruk pamelo bisa tumbuh dengan subur pada jenis tanah berpadas, tanah batu berpasir, serta tanah hitam berpasir. Penggunaan pupuk kandang mampu memicu pertumbuhan jeruk pamelo dengan lebih baik. Jika ditanam di tanah merah atau tanah liat, pertumbuhan jeruk pamelo tidak maksimal, kecuali dilakukan pemupukan dan penyiraman secara intensif. Jarak tanam antar jeruk pamelo 7 x 7 meter. Buat lubang tanam berukuran 60 x 60 cm dengan kedalaman yang sama. Tambahkan pupuk kandang kotoran kambing untuk hasil terbaik. Tanam bibit pamelonya, barulah tutup kembali dengan tanah. Jangan lupa pasang patok bambu di kedua ujungnya agar tanaman tidak roboh terkena terpaan angin maupun hujan saat akar pohon belum terlalu kokoh. Nah, terus keunggulan dari tanaman jeruk pamelo ini dibandingkan dengan tanaman jeruk lainnya itu apa aja? Kalau jeruk pamelo ini ditanam begitu 4 tahun sudah berbuah, dan untuk hama itu lebih mudah untuk penyegahannya, dan umurnya bisa panjang sampai ratusan tahun. Untuk pemupukan tanaman jeruk pamelo dilakukan secara 2 tahap, yakni saat sebelum berbuah dan sesudah berbuah. Saat sebelum berbuah, tanaman pamelo dipupuk setahun sekali, terutama saat musim hujan, agar pupuk cepat meresap ke akar tanaman. Pada usia 4 hingga 5 tahun, jeruk pamelo mulai berbuah. Penyemprotan hama harus rutin dilakukan. Jika buah pamelonya sudah muncul, penyemprotan bahkan dilakukan per buah untuk mencegah serangan lalat. Setiap 1 bulan sekali, pemasangan perangkap lalat buah ada baiknya dilakukan. Penyiraman biasa dilakukan pagi dan sore hari. Pemangkasan ranting yang tidak berbuah juga harus dilakukan. Jika ranting yang mandul tidak dipangkas, akan mengganggu pertumbuhan ranting yang memiliki bakal buah. Nah, semenjak berbunga hingga bisa dipetik, jeruk pamelo biasanya membutuhkan 5 hingga 6 bulan. Panen deh,